Shalom jemaat, welcome to GBI Tuhan menyediakan online service. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir dalam hidup saudara. Bagi saudara yang belum mengklik tombol subscribe di bawah, silahkan mengklik tombol subscribe di bawah. Itu adalah seputar informasi gereja. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom, melambaikan tangan ya. Saya percaya kita yang saat ini sedang ada di rumah ataupun yang sedang di luar, mungkin ada keperluan mendadak, tetap yang kita menyaksikan ibadah online pada saat ini, saya percaya kita semua mempunyai kerinduan dan hati untuk menyembah Tuhan, dan di dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Bapa buat saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu ya Allah. Engkau menyertai kami, Engkau pelihara hidup kami sepanjang waktu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami saat ini Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu bekerja, mari ya Allah Roh Kudus. Kami undang Kau di tengah-tengah kami Tuhan, hadir Tuhan, mengurapi setiap kami, mengurapi setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan setiap kami, biar kami layak Tuhan masuk lebih dalam lagi hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya.
Ku menjadi cinta
kasih makhluk pujian Bapa, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur bahwa Engkau Yesus baik dahulu sekarang, tak pernah berubah kuasa-Mu Bapa. Mari siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Boleh salam, boleh berikan senyum yang terbaik kanan kirinya, berikan senyum. Halo, shalom. Hari ini kita memuji Tuhan bahwasannya Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Kita bersyukur bagi Allah kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Bersorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa, kembali kami diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba waktunya kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus kuasai kami, kuasai hamba-Mu, kuasai anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan. Biar kebenaran firman itu boleh memerdekakan kami, boleh memberikan pengertian bagi kami, boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Bersyukur sekali hari ini kita bertemu lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau belajar lebih lagi bagaimana Tuhan Yesus begitu baik, yang membentuk kita lebih hari lebih baik, lebih indah, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema dibentuk menjadi indah. Kita ingat satu kisah saudara di firman Tuhan, kisah tentang Yusuf, bagaimana Yusuf begitu luar biasa dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana Yusuf begitu luar biasa menerima pembentukan itu dengan sukacita.
bagaimana Yusuf akhirnya menjadi indah di mata Tuhan. Ya, saudara, dari perjalanan hidupnya, dia menjadi anak yang begitu dikasihi, anak yang begitu disayangi, tapi akhirnya karena kecemburuan saudaranya, Yusuf dijual kepada orang Midian, dibawa ke Mesir, sampai akhirnya Yusuf dijual kepada Potifar, saudara. Nah, di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar, akhirnya dimasukkan ke penjara. Tapi satu saat, saudara, karena dia menerima dengan penuh ucapan syukur, satu saat Yusuf dikasih kesempatan untuk mengartikan mimpi daripada Fir'aun, dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dari kisah Yusuf ini kita bisa belajar bagaimana Yusuf dibentuk oleh Tuhan, bagaimana penderitaan yang Yusuf terima dalam pembentukan itu, saudara. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan, hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 18 ayat 3-4 katakan begini. Yeremia 18 ayat 3-4. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin, saudara. Amin. Tukang periuk itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kita. Dia yang membentuk kita, dia yang menjadikan kita. Dan saudara, kalau seorang tukang periuk, dia mau periuk yang dihasilkannya itu menjadi periuk yang indah, yang enak dipandang orang, yang harganya mahal, yang luar biasa, bukan periuk yang asal-asal saja. Begitu pula dengan kehidupan Yusuf. Dia dibentuk begitu luar biasa. Dia dibuang, dia dijual, dia dipenjara, sampai akhirnya dia menjadi indah di pandangan orang, di pandangan Tuhan. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bagaimana dengan kita? Sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang membuat kita merasa begitu sakit, merasa begitu tertekan, merasa begitu kecewa. Saudara, ini adalah pembentukan yang Tuhan berikan buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi indah. Bisa menjadi indah di hadapan Tuhan. Indah di hadapan manusia. Dan kita menjadi berharga. Saudara, tadi dibilang apa? Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, tukang periuk itu membuat bejana. Tuhan Yesus membuat kita, dia menciptakan kita. Dia membentuk kita dengan luar biasa. Tapi apabila bejana yang dibuatnya itu rusak, tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai dengan apa yang dia mau, maka bejana itu akan kembali dihancurkan dan akan kembali dibentuk. Dibentuk seperti apa? Seperti menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang dalam proses pembentukan Tuhan, kita dalam masalah demi masalah yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu ada pembentukan yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita bisa menjadi bejana yang menurut pemandangan Tuhan itu baik. Kita menjadi manusia yang sesuai dengan keinginan Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus menciptakan kita tidak sembarangan, tidak asal-asalan, saudara. Dalam Yesaya 49 ayat 16 dibilang gini, lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu telah di ruang mataku. Ada pujian, di telapak tanganmu tertulis namaku. Jadi dia sudah melukiskan kehidupan kita di telapak tangan dia.
Dan kalau dia yang melukiskan kehidupan kita, dia pasti mau yang terbaik buat kita, amin. Dia nggak mau hidup kita berantakan, hidup kita tidak berkenan, hidup kita asal-asalan di hadapan dia. Dia mau hidup kita menjadi indah. Dia mau hidup kita menjadi luar biasa. Terus, kenapa sih Tuhan selalu ada pencobaan, selalu ada aja hal-hal yang membuat hidup kita ini kayaknya sengsara, kayaknya sakit gitu kan? Kenapa sih? Kenapa Tuhan mau hidup kita seperti itu? Kenapa Tuhan mau hidup kita seperti itu? Supaya kita bisa lebih indah, menjadi lebih indah, dipandang dalam pemandangan orang, dalam pemandangan Tuhan, itu menjadi lebih indah. Dan juga mengapa kita dibentuk menjadi indah? Di Roma 8 ayat 29 firman Tuhan dibilang begini. Roma 8 ayat 29. Sebab semua yang telah dipilihnya menjadi dari semula. Sebab semua yang dipilihnya dari semula. Bukankah kita sudah dipilih Allah dari semula? Dia yang sudah membentuk kita, dia yang sudah melukiskan kita. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa kita harus menjadi indah? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya tidak mudah, saudara. Tidak mudah, butuh proses yang panjang, butuh pembentukan yang luar biasa. Kadang kita merasa sakit, kadang kita merasa kecewa, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ada gesekan-gesekan, sakit penyakit yang kita hadapi, itu semua pembentukan, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apalagi, dan mereka yang ditentukannya di ayat ke-30, dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kenapa kita harus dibentuk menjadi indah? Supaya kita dapat dimuliakan. Menjadi kemuliaan bagi Allah kita. Bukan dimuliakan untuk kesombongan diri kita sendiri, tapi untuk menjadi kemuliaan bagi Allah kita. Sehingga orang boleh melihat, oh itu orang Kristen ya, luar biasa sabar. Orang Kristen luar biasa penuh kasih. Orang Kristen luar biasa penuh damai sejahtera. Selalu sukacita. Jadi dimuliakan untuk kemuliaan bagi Allah kita. Apalagi, mengapa kita dibentuk menjadi indah? Ibrani 12 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kenapa kita dibentuk? Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Gampang apa? Gampang nangis, gampang kecewa, gampang marah. Tapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kita dibentuk, diberikan suatu kekuatan dalam hidup kita, dalam pembentukan itu, saudara. Jadi, mari kita semua, anak-anak Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, relakan hatimu, relakan kehidupan kita, untuk kita dibentuk dan dibentuk, supaya kita terus dibentuk dan kita menjadi indah. Tidak hanya di pandangan manusia, tetapi di pandangan Allah kita
Raja di atas segala raja. Amin saudara. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman hari ini Tuhan. Biar kiranya Maria Allah Roh Kudus mampukan kami menerima setiap pembentukan yang Engkau berikan bagi kami, supaya pada tiba saatnya Tuhan, tiba waktunya kami boleh indah di hadapan-Mu. Kalau kami boleh indah di hadapan sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari setiap hidup kami Tuhan sampai pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna atas setiap kami Bapa, sehingga kami boleh dapat beribadah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Semula karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan yang Tuhan pimpin Bapa. Kami katakan bahwa ibadah hari ini berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami percaya Tuhan, kami percaya lewat ibadah live stream ini Bapak, Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah live stream ini Bapak. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kesembuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang sudah kami dengar menjadi berkat bagi seluruh kami yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan daripada Allah turun atas hamba-Mu. Berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus yang menyertai, yang melindungi setiap mereka Tuhan. Dan kami katakan bahwa umat gereja Tuhan menyediakan tidak ada yang kena COVID-19, tapi kami percaya dengan kuasa Allah, kuasa darah anak domba yang melindungi seluruh umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu terus Tuhan boleh bebas dari COVID-19 Bapak, sehingga kami nanti Tuhan yang keluar akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Semula karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan atas seluruh kami umat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah berjelilah Tuhan mengadakan live stream ini Bapak. Berkati mereka, berkati Tuhan, baik kesehatan mereka, kekuatan mereka, seluruh aspek kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, bahkan dari tempat ini Tuhan kami berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga berkat itu boleh mengalir ke bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Bapak yang baik, ini bangsa Indonesia milik-Mu Tuhan, ini bangsa Indonesia kepunyaan-Mu. Pada pagi hari ini dengan kerendahan hati kami datang memohon belas kasih-Mu atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, uluran tangan-Mu Tuhan untuk membebaskan, meluputkan bangsa ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berkaryalah atas bangsa kami, sebab bangsa Indonesia adalah kepunyaan-Mu Bapa. Kami mohon hanya belas kasih-Mu Tuhan, karena kami menyadari kami ada sampai pagi hari ini Tuhan semua oleh karena kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, kiranya Kau berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Bapak pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percaya kami melayani di Banten ini Tuhan. Berkati mereka, kiranya Tuhan Engkau terus satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bergandengan tangan, bersatu hati, sepikir Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Banten ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan atas seluruh hidup kami Tuhan. Bapak, begitu juga Tuhan kami berdoa buat seluruh keuangan gereja yang ada di gereja Tuhan, menyediakan Tuhan, berkati keuangan gereja menjadi keuangan yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, baik jemaat-Mu Tuhan yang sudah setia mengembalikan, baik itu
perpuluhan, baik itu persembahan kasih Tuhan, apapun yang mereka persembahkan Tuhan ke tempat ini Tuhan, berdoa Tuhan kiranya Engkau mengembalikannya Tuhan berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami merasakan bahwa Engkau Allah yang terlalu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Sekarang kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu, tata kudus-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami. Kami rindu diberkati. Tuhan Yesus, ini kami. Saudara, siapkan hati, terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dengan iman. Setiap kalimat firman Tuhan disampaikan, terima dengan sungguh-sungguh. Maka itu akan jadi berkat bagimu. Hari ini Allah sendiri akan memberkati engkau dengan baik-baik firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera yang turun dari surga. Segala puji, syukur, hormat Allah sertaimu. Berkat jasmani, rohani yang turun dari surga dari Abraham, Ishak dan Yakub sesuai janji Tuhan. Terima dengan iman. Allah sertaimu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali, dipimpin kuasa Roh Kudus dengan sukacita, damai sejahtera untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Terimalah kasih sayanglah Bapa, terima jugalah keluargamu berhasil. Engkau tetap naik dan bukan turun. Tuhan angkat engkau menjadi kepala bukan jadi ekor. Dengan iman, terima berkat dari Tuhan Yesus. Dan sama-sama katakan dengan iman, amin. Haleluya. Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati.